Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wad dinil haq liyud'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waludatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pembacaan surat dalam Al-Quran sudah dibacakan, pembukaan Al-Fatihah juga sudah dibacakan. Mari ditambah dengan detik per detik untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri dengan keimanan kita yang luar biasa mahalnya ini, mensyukuri Islam yang juga luar biasa yang kita miliki ini. Dari bermiliar manusia yang ada di muka bumi, ternyata tidak semuanya atau belum Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah Islam. Apakah ada yang mu'alaf, apakah yang sudah keturunan atau apapun namanya, itu sudah masya Allah, la quwata illa billah. Ada dua hal lagi yang saya ingatkan untuk diri saya dan kalian semua. Dua nikmat ini yang juga sering dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena banyak manusia yang sehat tapi tidak dioptimalkan dalam kehidupan. Banyak yang sempat tapi juga tidak dioptimalkan dalam kehidupan ini, sehingga termasuk insan-insan yang merugi. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya dibarakahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga dimudahkan untuk pengejaran ridho Allah dengan melalui ilmu-ilmu Allah ini. Mari kita niatkan, kita luruskan niat kita untuk mencari ridha Allah. Kita luruskan niat, kita sempurnakan usaha kita, ditambah dengan doa-doa, lalu ditawakali, insya Allah hasil apapun itu adalah yang terbaik. Apa itu fikih prioritas? Kalau bicara fikih prioritas ada dua suku kata, fikihnya sendiri, prioritas sendiri. Fikih adalah tatanan-tatanan kehidupan yang telah diatur di Al-Quran, dia sunnah, yang itu menyangkut apa saja. Mau bicara tentang suami istri, perdagangan, bapak ibu anak, guru dan siswa, mursid dan santrinya, atau apapun lah, ekonomi, ini semua itu bicara tentang prioritas. Berarti ada hal yang umum tapi diprioritaskan. Ada yang kelupaan tadi, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita ini semuanya masuk pada tatanan komunitas Rasulullah SAW sehingga meninggal dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Prioritas adalah setiap individu yang bernama manusia, apakah al-insan atau al-iman, atau orang seluruh manusia atau yang beriman, itu pasti punya prioritas. Kalau sampai hidup ini tidak punya skala prioritas, berarti kita ini tidak punya perencanaan yang matang. Begitu kita bangun jam 3 malam misal, persiapan untuk tahajud, itu pun begitu bangun sudah harus ada skala prioritas. Bangun mek nguyuh tok atau bangun karo sholat tahajud, itu pun skala prioritas. Atau bangun nonton Real Madrid dengan skill Liga Champion, itu juga bicara skala prioritas. Atau ibu-ibu begitu bangun langsung buka Facebook, delok adonan makanan, kesuk dodolan opo, itu juga skala prioritas. Yang sekolah juga begitu, sampai di kelas mau ngapain, guru kurang setengah jam mau masuk, apa skala prioritas? Coba ditiru ini Nurul Hayat. Begitu belum adanya tausiah, sudah ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Ini berarti skala prioritasnya adalah Allah. Tempel Allah, pasti bisa dan pasti ada solusi. Siapa yang tidak ngiler pernikahan
putri A'agim. Masya Allah. Mas kawinnya hafal Al-Quran 30 juz. Mau. Kok sedih begitu? Mas kawinnya itu loh 30 juz hafal Al-Quran, tanggal 6 jam 7 pagi sampai 24 jam. Gantian muridnya yang nungguin, termasuk Hakim sendiri yang nungguin. Dan nah ini skala prioritas. Putrinya tidak pernah pacaran. Abinya berarti Hakim ngomong, kamu udah waktunya nikah, siap, siap. Ya sudah, nggak ada pacaran. Ini saya tunjuk, kamu kan hafal Al-Quran. Yang saya tunjuk calonmu juga hafal Al-Quran. Nggak, ya mungkin ketemu tapi nggak tahu bahwa itu calon suaminya. Taunya ya pas mari ijab kabul buka kamar, lah itu tahu. Itu juga bicara skala prioritas. Subhanallah. Suaminya hafal Al-Quran, istrinya hafal Al-Quran, gak pernah ketemu. Subhanallah. Bu, Mbak, pernah ke pasar? Oke. Pernah mampir ke jualan ikan? Oke. Nek lanang gak lakoni karena yang di pasar mesti perempuan. Coba saya ingin tahu bagaimana orang jual ikan itu. Apakah pembeli itu langsung beli ikan ditunjuk langsung dibungkus? Tidak. Yang sering kan di dan belum tentu beli. Nah, kalau ikan ini terus-terusan di kira-kira fresh atau busuk? Tuh, yang jawab sebelah sana, busuk. Kalau dibusuk, mohon maaf, masya murah kaya apa? Ana sing tuku apa ora? Untuk itu ibu, adik yang perempuan yang akhwat, ojo gelem di. Tuh, ini bicara skala prioritas. Perempuan tuh mahalnya ya di situ. Begitu perempuan itu sering di Audzubillah sampai wala taqrubu zina di abaikan, gak ono regane. Saya ulangi, gak ono regane. Apa bedanya ikan salem yang ada di kaleng dengan jual ikan di pasar? Beda atau tidak? Sangat beda. Pernahkah kita beli ikan sarden atau ikan yang di kaleng itu ngenyang? Ngemek-ngemek? Belas enggak? Kapan bukanya? Sah setelah dibayar. Baru dibuka, dimasak. Yummy. Ya kan? Sama dengan putrinya Hakim. Gak pernah pacaran, gak tahu calon suaminya siapa, taunya saat mau ijab kabul itu. Subhanallah. Dalam dunia korat-karit kayak gini masih ada seperti Masya Allah. Luar biasa. Yuk, ditiru yang positif kayak gitu. Nah ini namanya skala prioritas. Sama misalkan, maaf, hanya sekedar cerita. Putra saya 2 yang sudah nikah. Seandainya saya mau geraha ITS, mau sono kembang, mau apapun, maaf, sangat mungkin. Dengan mengundang 1000 orang, saya total itu sekitar minim 500 juta. Isok-isok M. Kenapa saya tolak? Ini skala prioritas. 1, orang nikah seperti itu ada kecenderungan, maaf, kesombongan, bendiarani. Ini saya patahkan, takut saya. 2, makanya sudah berdiri, bukan fikih Islam. Gak ada makan Islam berdiri. 3, ketemunya laki perempuan dalam satu forum, dosa atau enggak? 4, orang yang diundang itu biasa makan atau tidak? Yang diundang persemanan tuh biasa makan atau tidak? Biasa makan, sehingga makannya lahap atau nyanyi. Setelah itu taruh piringnya banyak yang tidak habis alias mubadir. Di dalam Islam boleh nggak mubadir? Ya kan? Dari kondisi yang saya ceritakan aja udah banyak hal yang negatif. Akhirnya calon besan saya waktu itu saya bilang, mana yang ibu pilih? Menghabiskan minim 500 juta
dengan banyak kelemahan kalau ditinjau dari fikih Islam, atau cukup di masjid dipisah seperti ini, akhwat, ikhwan beda-beda, ikhwan dan akhwat dipisah, dan sangat hikmat ngikuti cara Rasulullah saat ijab, setelah ijab istrinya bunbunnya dicium bersama suaminya, lalu sholat 2 rakaat. Ini subhan, saya praktekkan benerin, biayanya cuma 20 sampai 25 juta. Lah bagaimana uang yang saya siapkan itu? Saya bilang sama anak saya nggak akan nyiapkan itu, tapi begitu ijab kabul, langsung saya kasih rumah. Mau. Tinggal 2, 1 ikhwan, 1 akhwat. Nah, 1 ikhwan situ, tapi duwe. 1 akhwat yo wis duwe. Dadi entek. Tuh, ini kan skala prioritas. Seandainya saya ubud dunia, saya ngikuti pola-pola umum. Wis capek deh, duwe amblas, si ono sing nyacat. Ya kan? Dan ada kecenderungan sombong ini kita harus skala prioritas. Tapi kalau di masjid memang ada resiko satu, yang diundang nggak banyak, nggak masalah. Wong fikihnya cukup jelas kok. Siapa sih yang diundang nikah itu? Saudara, kanan kiri ini semua tahu bahwa ini sudah nikah, selesai sudah. Ayo mulai berpikir seperti itu. Makanya saya salut dengan AA, luar biasa. Harus berazam, berniat bahwa Islam itu is the best. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada Islam. Kalau sampai ada yang mengatakan Islam kalah, mana orangnya? Gak usah temu siapa, teman Pak Jupri ya. Mau ditinjau dari mana? Dari akidah, satu-satunya akidah yang paling benar sampai detik ini, sampai akhir zaman. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, akidah paling benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang terakhir. Kalau zaman Nabi Adam, la ilaha illallah Adam Rasulullah. Akidahnya tidak bisa goyah. Mau ditinjau deh. Bicara fikihnya, aturan mana? Turki kemarin bablas setelah memberi aturan Islam dipraktekkan di dalam kehidupan pemerintahan dan kehidupan. Wow, ini ada catatan 25 Turki hebat. Sekarang sudah menguasai di tingkat Eropa. Karena aturan agama dimainkan. Demokrasi ruwet. Contohnya Indonesia. Politik kayak begini mau dikasih uang 1 triliun per partai. Apa enggak semua bikin partai semua? Nah, terus duit sopo? Embo. Ya. Yuk, balik. Prioritas adalah itu. Di antara pemberian prioritas yang dibenarkan oleh agama ialah prioritas ilmu atas amal. Islam itu kenal 3. Iman, ilmu, amal. Oh, sudah ini tok wis. Tidak ada lagi. Kalau 3-3-nya nggak punya, audzubillah min dzalik, definisi itu nggak Islam. Nggak apa-apa, anak kecil ya gitu, ngkapit hati anak kecil, nggak usah dicetol bu, biarin aja, nggak apa. Untuk anak cilik nangis mau diplaster, jangan. Biarin aja anak kecil, iya kan. Nah supaya nggak nangis, lain kali jangan bawa anak kecil. Nah. Nggak nyindir, nanti terus mutu mulai, jangan. Orang Islam nggak boleh mutungan. Begitu ada yang memberikan solusi yang terbaik, harus itu, ya, nggak apa-apa. Baik, kembali. Jadi prioritasnya adalah orang Islam itu cuma 3 hal: iman, ilmu, amal. Iman sudah termaktub di rukun iman dan rukun Islam. Saya waktu ngetes karyawan, kebetulan saya punya perusahaan, itu kalau ngetes elektro, ngetes mesin, ngetes apa, itu nanti skill tuh terakhir itu. Tes pertama mesti saya tanya, sama Islam nggak? Kebetulan memang saya nggak mau, non muslim masuk sampah sudah. Orang Islam banyak ngapain mikirin non muslim? Itu saya mangkel positif. Waktu saya dulu waktu mahasiswa cari pekerjaan, campur baur kan. Perusahaan saya nggak ngerti perusahaan siapa. Ternyata perusahaan non muslim. Ternyata perusahaan non muslim itu begitu tahu muslim itu apa namanya, lamaran buang tong sampah. Nah selamat saya nggak dibuang. Karena apa? Mungkin terpilih karena nggak tahu apa pilihannya. Saya masuk lolos. Begitu saya tahu lamaran umat Islam dibuang tong sampah, saya mikir langsung
sama Allah matur, ya Rob, izinkan saya bikin perusahaan. Yang paling pertama saya akan habisi adalah lamaran non muslim. Saya buktiin memang, begitu saya punya perusahaan, lamaran non muslim, mau pinter, mau ganteng, mau ya apa, loh, sah kan, mau itu milik saya, gak gelem yo perusahaanku dewe kok. Ya kan? Paham kan? Makanya orang Islam harus 3 kaya dicari. Masih ingat? Kaya apa? Kaya hati, terus kaya ilmu, terus kaya harta. Setelah itu to give, berikan. 3 kekayaan itu. Minimum kaya hati. Kaya hati adalah senyum, sedekah. Tadi saya masuk sandal sudah ngaduk ke sana semua, sedekah. Yang nyiapkan gelas ini, sedekah. Ono arek cilik nangis terus sampean nggo permen, dikek permen, sedekah. Minimum itu. Ketemu orang nyapa yang enak, kata-kata yang indah. Jangan ketemu orang mencucu sampai lambene mencucu, lincip. Duh, secara soft skill, senyum itu hanya kurang lebih membutuhkan 20 sel saraf. Tapi begitu kita mencucu, merengut, apalagi mendeli, itu ribuan sel saraf. Berarti energi kita habis untuk mencucu. Mulai sekarang yang belum bisa senyum, ayo senyum. 1, 2, 3 senyum. Ting. Itu sudah luar biasa. Ternyata senyum tidak saja sel sarafnya sedikit. Ternyata dengan senyum seluruh sel saraf yang kaku-kaku itu menjadi slow semua. Makanya kasihan banget kalau orang nggak bisa senyum. Apalagi sudah punya suami, punya istri, senyumnya untuk tetangga. Oh, naif garis miring grif. Ini berarti tidak bisa membuat skala prioritas. Suami istri, khususnya istri, dia harus skala prioritas kepada suami, baru anaknya. Begitu suami datang, mana suamiku? Wah, itu luar biasa ya sudah. Jangan mana morotuoku, bukan. Ya. Jadi ini skala prioritasnya di situ. Oke, ulang. Islam membutuhkan 3 hal. Iman, buka itu rukun iman, 6 hal, sudah nggak bisa dibantah lagi. Apalagi ditambah atau dikurang, nggak bisa. Terus ditambah diperkuat dengan rukun Islam yang 5 itu. Nggak perlu saya jabarkan karena itu cukup panjang kalau itu. Yang penting tahu dulu. Dan itu harus yakin, haikul yakin, ainul yakin bahwa 6 itu luar biasa. Rukun iman pertama, iman kepada Allah. Udah harus yakin, nggak usah dipertanyakan awal lo ning di sarenya ning, nggak perlu. Karena dimensinya beda. Silakan baca bukunya Einstein, relativitas dan sebagainya itu. Itu luar biasa. Di Einstein diceritakan bahwa dimensinya Allah itu n dimensi, bahkan cenderung tak terhingga. Dan itu sudah dibuktikan dengan teleskop Hubble. Teleskop Hubble itu melihat alam semesta ini yang dulu mungkin pernah belajar Mas, Venus, Budal, Menyang, Jogja, Sangu, Utut, Numpak, Prauto, 9 planet, itu ternyata hanya 1 semesta. Ulang. Mas, Venus, Budal, Menyang, Jogja, Sangu, Utut, Numpak, Prauto. Itu kan singkatan untuk menghafal 9 planet. Loh, baru tahu. Berarti gurumu nggak tahu ngajari, tak? Ulang. Mas. Berarti planet, Mas. Venus, Budal, B, bumi. Menyang, Merko. Menyang, Jogja, Y. Oh, cerdas anak sopo iki. Terus, Mas, Venus, Budal, Menyang, Jogja. Sangu, Numpak, N, Neptunus. Ulang. Mas, Venus, Budal, Menyang, Jogja, Sangu, Udut, U-nya Uranus, Numpak, Neptunus, Prauto, Pluto. Nek gak wong Jawa gak iso ngene. Itu ternyata cuma 1 semesta, 1 alam sendiri. Begitu teleskop Hubble tercipta, subhanallah, sing gawe sampai mes semaput.
Loh, karena saking luasnya yang namanya alam semesta ini bingung. Delok itu bingung. Kita baru kenal 9-nya udah gedek-gedek. Ukurannya, jaraknya itu satu. Galaksi kalau pakai bahasa sainsnya. Ternyata galaksi itu bermiliar. Gak usah dibayang, gak nutuk. Wong sampean ono tumone ning sirah sampean gak eru ate mbayangno bermiliar-miliar galaksi. Lho ngono kate mikire Allah. Wis gak nutuk Den, gak nutuk. Wis gak usah mikir. Yakin pada Allah. Terus iman kepada kitab Allah. Yo mulai Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Soal 3 ini enggak ada, enggak usah dipikir. Sing ono apa? Dalikal kitabul la raiba fihi dalil. Yo siku sing ono. Pikiran itu. Ya memang itu. Zabur itu digunakan untuk saat itu dan seterusnya. Begitu Taurat muncul, disempurnakan Zaburnya. Dipakai untuk apa Taurat ini? Saat itu dan seterusnya. Injil muncul, Zabur, Taurat disempurnakan masuk di Injil. Untuk apa Injil? Saat itu dan seterusnya. Begitu Al-Quran disempurnakan sebagaimana firman Allah. Telah aku sempurnakan kata Allah. Menyempurnakan apa ini? Zabur, Taurat, Injil disempurnakan di Al-Quran. Untuk apa ini Al-Quran? Saat itu dan seterusnya. Sampai entek wis kono meneh. Nek ono ustadz atau kiai atau siapapun mengatakan setelah Al-Quran masih ada lagi, rodok senewen. Karena imannya sudah begitu. Tidak ada lagi. Iman yang ketiga apa? Malaikat. Yang dikenal oleh kita mek 10. Ya di dalam ajarannya. Tapi sebenarnya malaikat itu sak ketepruk. Alias bauannya. Ada lagi orang Indonesia ngomong sak Dayak. Mohon maaf yang Kalimantan. Jadi wakai wis. Ini bahasa-bahasa sering gitu itu. Ya kan? Pesannya cuman kita dipelajari cukup 10 karena itu yang sering kita lihat Raqib, Atid, neraka, surga dan seterusnya. Cuma 10. Terus iman kepada Rasulullah. Ada Nabi, ada Rasul. Nabi sak gede pro. Yang kita ketahui cuman 25. Rasulullah itu ada ulil azmi dan seterusnya. 4, 5. Hari akhir pasti wong sing matur Rasulullah kok gak percaya mati yo ya. Terakhir kodok dan qadar. Paling gampang kodok dan qadar itu hak mutlak prerogatifnya Allah. Tugas kita cuma 4. Tulis niat harus lurus sesuai Al-Quran dan hadis, ujung-ujungnya mencari ridho Allah. Itu niatnya. Terus usahanya harus 4 As. Keras, tuntas, cerdas, ikhlas. Ngotot, usaha harus ngotot. Kepingin tahajud, ngotot. Bahasa saya, semua ibadah menuntut ilmu. Mau sholat, mau sedekah, mau zakat, mau apa saja, itu konsepnya ngotot. Apa? Ayo bareng-bareng. Konsepnya apa? Gak ngotot gak jadi. Lah ngotot itu butuh 2 poin. Nanti ujungnya profesional. Apa itu? Repeatedly exercise. Mengulang latih, mengulang latih, mengulang latih, mengulang latih, profesional. Ngotot itu bicara mau. Gak mau, gak akan terjadi apa-apa. Jadi nafsu itu harus dikondisikan itu gitu loh. Harus maunya keras banget. Makanya di dalam usaha itu harus 4 As. Keras, tuntas, jangan ditunda kalau memang bisa saat itu. Harus cerdas, nek iso ngene dengan menghasilkan positif, kenapa ditunda? Ya perlu dihitung secara matematika, fisika dan seterusnya. Dan perlu dihitung keuangan dengan akuntansi dan seterusnya. Dan perlu dihitung dengan teknik kimia dan seterusnya. Itu umat Islam harus begitu. Karena ingat saudaraku, gagal merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan.
Usaha terakhir ikhlas. Ikhlas itu setelah action lupakan. Ojo diinget-inget. Pakai Rasulullah, sabda Rasulullah apa? Tangan di atas beraction, tangan kiri tidak tahu. Itu ikhlas. Nggak gampang kalau nggak dilatih. Ya. 3, diperlukan adanya doa. Dasar Al-Quran 186. Ya. Cuman seringkali doa ini kita tidak difahami komanya. Yang belum pernah ketemu ngaji di sini, buka Al-Quran 186. Bukan kok malah dipendeli, bukaan. Kok malah aku dipendeli iki ya opo? Sudah, itu ada mic. Ayo Mas, dibaca, antum baca itu artinya. Ayo itu sudah pegang mic kan? Nah, wis ayo Mas, yang keras. 186. Ayo, biar paham semua. Nanti bisa masuk ke skala prioritas gimana? Terus? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Stop. Berarti awal dekat atau jauh? Awal itu sangat dekat. Dengan siapa? Semua manusia, termasuk yang beriman. Apalagi beriman. Lanjut. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Stop. Aku akan kabulkan. Berarti doa semua dikabulkan atau tidak? Sing keras. Doa dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Soal ada 3 poin urusan Allah. Cash, tunda, belas nggak diberi dunia. Itu mutlak miliknya Allah. Gak bisa kita, ya Allah, saya kan sudah tahajud ya Allah. Kemarin sudah duha, puasa itu Senin Kemis, sama puasa 3 hari di tengah bulan. Jadi semua sudah saya lakukan ya. Awas ya Allah, tuh 3 kena, awas nih. Gak bisa. Tuti kena apa enggak urusannya Allah. Ya Allah, anak saya kan kelas 3 SMA ya Allah. Sekolahnya sudah di SMA komplek, itu terbaik ya Allah. Betul ya, kalau nggak percaya, ayo kita lihat ya Allah. Ini kan mau kelas 3 ya Allah. Kalau nggak ITS sama UNER ya. Awas loh ya, ITS UNER. Kalau nggak, saya nggak akan sholat lagi. Karepmu. Gak ada hubungan itu. Paham? Doa itu berharap, bukan memaksa. Do you understand? Stand. Nek maksa iku preman begal. Doa itu cuma berharap, memohon kewelasannya Allah, mencari ridho Allah. Makanya doa ada 3. Dikes, ojo sombong, ditunda, ojo nangis, dikek non dunia. Gak dikek dunia, gak masalah. Akhirat yang kekal. Allahumma amin. Dunia sampai 80 tahun. Nek dawa. Rata-rata kan 60 tahun. Ya kan? Bisa jadi kalau kalian mau duluan monggo, saya tak terakhir aja. Atau saya terakhir sampean dhisik ya gak apa-apa. Doa itu ulang-ulang memohon, berharap kewelasannya Allah untuk mencari ridho Allah dikabulkan, bukan memaksa. Makanya ada doa di dalam sholat duha yang dinyanyikan oleh Sahrul Gunawan. Itu bukan hadis itu. Ya Allah ya Rabb, jika masih di atas turunkan, kalau di bawah keluarkan. Cena. Duh, ada kan sholat duha yang doanya seperti itu? Ya, coba dicek lagi. Itu insya Allah bukan hadis. Doa awak dipaksa-paksa itu pirang perkara. Doa awak dhewe salate durung karuan genah kok. Kok maksa Allah. Oh kadang Jumatan ana kotak lewat kadang bingung, kadang pura-pura turu. Iya toh? Lho ngono kok maksa Allah, jika di atas turun, bawa keluarkan. Pirang perkara. Ya kan? Lanjut. Apabila dia berdoa kepadaku. Stop. Kapan doa itu dikabulkan? Nek dungone nang Allah siji. Doanya harus kepada Allah. Duduk eyang subur. Duduk nang sedudo, duduk nang kakek bodo Gunung Kawi, terus pakai kembang setaman pitu, terus banyune tengok 7 gunung. Ya nek meledos ya. Nah, perlu. Harus kepada Allah. Kenapa kok harus kepada Allahu Akbar?
Akbar, titik nggak pakai koma. Loh, dari mana taunya? Sholat. Allahu Akbar. Entek kabeh, cilik kabeh. Lho kabeh cilik lah kok sik percaya karo dukun. Lah nek ngono paranormal dukun mesti kan lebih kaya dari Allah, mestinya. Oh jare roh semua. Buktine enggak ngono. Rambutnya gak tau dikeramas ben ketok sereme. Lho ngono kok diparani, medeni mesti. Dua, kapan doa dikabulkan? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Penuhi perintahku. Skala prioritas apa perintah Allah? Sholat. Satu-satunya Nabi, Rasul yang dipanggil untuk sebuah perintah yang bisa menghadap cuman Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking pentingnya. Coba sekedar cerita saja. Kalau Bekenur nambil jenengan, itu berarti urgent atau enggak? Urgent. Pasti ada sesuatu yang penting. Apalagi nih Allah. Bahkan sampai malaikat Jibril pun enggak nutuk itu. Ya Rasulullah, sampun, saya sampai di sini saja. Jenengan langsung menghadap Allah. Apa perintahnya? Cuman situ, sholat. Dan seluruh perintahnya Allah itu, nanti begitu kita meninggal, yang dilihat pertama apa? Ya sholat. Bosugiyo kaya mau gandeng kaya mau gak sholat, plung. Hilang. Nggak percaya, mati loh. Jadi sholat ini jangan dibuat menjadi skala tidak prioritas. Rapat yang kerja, matur, ngomong sama diri, mohon maaf Pak, ini waktunya duhur. Saya izin sholat. Kalau Bapak nggak sholat, ya nggak apa-apa, tapi saya izin sholat. Dipecat, metuwo. Tuh, boleh duitnya Bu. Allah maha kaya. Halo, kok medeni ini? Iki temenan nih gitu. Loh, saya kerja mulai dari office boy 81, 82, terus target punya perusahaan. Alhamdulillah sekarang ada sekitar 5. Itu waktu saya begitu saya sholat diganggu, metu saya. Lapo? Saya pakai kopiah terus sampai saya ngajar di ITS itu sejak haji kemarin 2007. Saya memang berazam berniat. Begitu saya haji awal saya nggak akan lepas kopiah. Bahkan saya sudah nulis dalam buku harian saya. Seandainya saya pakai kopiah ini menyebabkan ITS saya dipanggil terus saya harus keluar, dorong ngomong aku mau tuh disik. Kenapa? Loh nek perempuan ada jilbab, masa saya nggak ada identitas? We are the Muslim. Keren. Takbir. Ya. Wong takbir kok akbar lho. Sing semangat apa ora? Diki arek Surabaya takbir. Kapan majune mati takbir? Ngono lho. Bung Tomo menang gara-gara takbir sampai jangan pernah takut dengan urusan dunia, takutlah pada Allah. Bisa dimengerti? Penuhi perintahku, minimum sholat. Karena ini wajibnya wajib wis. Gak iso ngadeg lungguh. Gak iso lungguh turu, tapi tetap sholat loh ya. Turu, gak iso pakai air, tayamum. Gerakannya mek ngene-ngene tok, oleh. Ngene gak iso, ketip po. Ketip gak iso, bungkus. Lah wis mati kok. Artinya yang jaga sakit punya kewajiban mengingatkan yang sakit untuk waktunya sholat duhur, asar, dan seterusnya. Ajari sholat. Karena ini titik-titik kritis harus ketemu Allah. Jangan tidak sholat. Itu prioritas berarti. Ini fikih prioritas. Lanjut. Kapan doa dikabulkan? Dan mereka beriman kepadaku agar Stop. mereka Harus yakin, iman. We become what we think about. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Diskusi Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku. Harus yakin. Ekonomi milik kita. Soal pemerintah wis baba urusan ekonomi. Kita harus yakin. Siapa tahu wala-wali zaman
para pemimpin nanti negeri ini adalah antum semua. Amin. Harus punya keyakinan itu. Siapa tahu ibu-ibu negara adalah antum semua. Ini harus yakin. Jangan sampai dungo gak yakin telas. Ya Allah, anak saya mau ke ITS atau UNER ya Allah. Bener ya Allah, tapi rada bodoh ya Allah. Kun fayakun siapa? Oke. Berarti semua itu harus ada ilmunya. Dungo no ilmunya Al-Baqarah 186. Ya kan? Makanya saya ulang, iman, kerja, usaha, doa, setelah semua dilakukan, sampun ya Allah, sudah saya lakukan semua sesuai prosedurmu, SOP-mu, sekarang aku tawakal kepadamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun saya nerima apa, itu namanya sudah nerima. Yang iman tadi, kodok dan kodarnya Allah. Enteng. Ya. Hasil positif, alhamdulillah, awas jangan sombong. Hasil negatif tidak seperti yang kita ekspektasikan, tidak usah risau. Kenapa? Allah Maha Kaya. Yang semua kejadian seneng gak seneng itu terbaik untuk kita. Mau nungsep pesawat hilang itu yang terbaik. Mau kecelakaan itu yang terbaik. Tapi ojo jarak lo ya. Naik sepeda motor bis coba sih gepeng apa enggak? Ya kon gak pindah ya gepeng. Nah, jadi pentingnya ilmu. Ilmu harus dikejar seperti itu tadi. Oke. Niat, luruskan niat. Makanya niat terserah, mau pakai nawai itu monggo, yang enggak pakai dalamnya monggo. Enggak usah saling olo-oloan sing pakai kafir, enggak usah. Sing enggak niat sing salah. Inamal amalu. Yes. Pakai apa? Terserah sampean. Mau hati niat boleh, mau Madura, mau Jawa, terserah. Sengkok mau ngaji ya Allah, boleh. Karena mencari ridhomu ya Allah. Wes ngono. Ya, paham ya? Itu. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, ilmu pengetahuanlah yang menyebabkan rasa takut kepada Allah. Ilmu pengetahuanlah menyebabkan rasa takut kepada Allah. So, kita mau action itu harus tahu ilmunya. Iman sudah cukup tadi. Yakinnya dari situ. Setelah itu buktiin, menerjemahkan Al-Qur'an, menerjemahkan hadis itu harus punya ilmu. Contoh, saya haus, ono gelas, kan nggak mungkin minta pendeli itu ini. Wahai air, datanglah. Ya sampai lagi selambang nggak tutup gini. Wes tak cekel pun, ini juga harus ada ilmunya bahwa ini harus dibuka, bukan disedot. Loh, bisa dimengerti? Nek air aqua memang ono air aqua atau merek apapun terus ono sedotane iku jenenge duduk dibuka, disedot. Nek dibuka malah bingung meneh sampean. Pak, kan tidak aja boleh tidak dibuka. Misalkan saya cari paku di sini dibolongin terus gini. Boleh. Boleh, tapi kalian semua nonton aku gendeng. Lah masa ngombe pakai paku? Yang bener aja. Ya kan? Itu sekedar contoh ilmu minum. Ini mik, yono ilmune. Lah masa mik ini tak jopot terus aku kukur. Ya rada al blesetu. Nek jenenge mik ya dinggo ngomong, duduk kukur. Masih yo kena. Oke, wis paham ya? Narik nang masuk agama. Salat pakai wudu, sampean ngentut. Ya wudu lagi kan gak iso mek bokong keprit, gak iso. Mulai ngerti enggak maksud saya? Mulai ngerti? Sehingga semua ada aturan main gak karepe dhewe. Sepatu di mana? Kaki. Lu sepatu kok enggak anting-anting, rodok menclek. Itu namanya foto ilmu. Jilbab yo sing kene, mosok jilbab sarung tinju. Sing genai. Mulai nangkep? Itu loh ilmu itu di situ. Nah, ilmu itu dari mana taunya ilmu? Buka Al-Baqarah 129. Loh kok dipendeli bukaan, Bu?
Itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Saya ulangi, itu doanya Nabi Ibrahim. Monggo Mas. Buka. Baca. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari karangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada. Stop. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Rob, setelah aku turunkan penggantiku yang satu, tilawah. Apa tilawah itu? Membaca. Ini connect dengan ayat Al-Quran pertama. Apa? Iqra, bacalah, duduk tontonlah. Sisi, nangkep? Aku khawatir mek ngene-ngene tiba ngantuk. Ya, jadi Rasulullah SAW diturunkan pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam koridor satu, wocon, sing tertulis dan tidak tertulis. Itu kalau mau diterjemah. Makanya ada namanya ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat itu belajar banyak itu. Satu, tilawah. Ini permohonan loh ya, belum dikabulkan, masih permohonan. Dua, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada. Stop. Mengajarkan. Nek mari maca yo ajarno, taklim tu taklim, tausiah tu tausiah. Ngajar gak mesti dadi profesor dhisik. Makanya muncul inamal amalu biniat, terus muncul baligoni walau ayat. Sitok ajarno iku luar biasa. Ana arek cilik nggawa kue tangan kiri, ajarno Islam ngajari tangan kanan. Nak, Dik, yuk tangan kanan yuk. Tangan kanan. Terus arek iku eling terus. Agar ana wong tangan iki dielingno. Mbok multi level marketing ini. Sampeyan entuk pahala terus ini. Sampeyan matek lho sik entuk terus gara-gara ngelingno arek mangan pakai tangan kanan. Ono wong tua dadak dahar gak pakai bismillah, ajarono. Mbah, bismillah. Apa? Salah. Bismillah, Mbah. Bismillah. Lah kok mbae eling terus ngajarno nang putune. Putune ngajarno nang mbok ini jenengan itu pahala. Mas yo jenengan mak sedo meni terus pahala mengalir. Itu loh Islam indahnya. Ngajari itu yo merangkul, bukan memukul. Ngajar itu penuh kasih sayang, bukan dicaci. Dia, nak rokok, wis sampe rokok, wis. Bukan itu. Tiga, kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh. Stop. Yang ketiga, tazkiyatun nas, bersihkan jiwamu. Baik, kita urut sebentar koridornya. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta sama Allah dengan penggantinya nanti itu Nabi Muhammad tentu penggantinya. Penggantinya adalah yang tiga hal. Ya Rob, berikan nanti penggantiku tiga hal. Satu, yang membacakan ayat-ayatmu. Dua, yang mengajari ayat-ayatmu. Tiga, yang membersihkan jiwanya. Lanjut. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Tuh kan tawakal kan muncul terakhir. Ya Rob, jenengan yang punya semua ini, bukan aku. Ini namanya berharap, bukan memaksa. Paham? Dijawab sama Allah. Al-Baqarah 151. Loh dipendeli imane. Delok enrek bukaan Al-Baqarah 151. Maka nek ngaji iling-ilingen mesti nggawa terjemahan. Iki jenenge ngaji duduk nang mall. Sudah? Ketemu? Baca. 151. Sebagaimana kami mengutus kepadamu seorang Rasul atau Muhammad. Stop. Tadi permohonan dari Nabi Ibrahim. Lalu dijawab oleh Allah 151 bahwa apa? Sebagaimana maka telah kuturunkan Muhammad. Kan begitu? Lanjut. Dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Stop. Permohonan tadi apa? Diingat-ingat tadi permohonan apa? Membaca, mengajarkan, membersihkan. Itu permohonan.
Lalu dijawab oleh Allah, satu membaca, sama, disetujui. Satu membaca, connect dengan ayat pertama Al-Quran, Iqra, paham ya? Satu sama. Nomor dua beda, lanjut. Mensucikan kamu. Nah, mulai beda kan? Tadi permintaannya baca, taklim, tasyahun nas. Dijawab oleh Allah, membaca, tilawah, terus tasyahun nas. Bersihkan dulu sebelum ngajari. Tiga pasti ngajari. Dan mengajarkan kepadamu kan? kitab Lanjutkan. Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Terus? Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Kan? Bagi yang jadi guru, ustadz, ustadzah, atau siapakan yang mau ngajarkan, kalau pakai filosofi jawaban Allah, siji, ilmu kejar dulu. Iqra. Paham? Ini prioritasnya itu dulu. Makanya ilmu kejar dulu. Baca, banyak membaca itu jendela dunia, sudah tahu. To know, knowledge, knowledges. Tahu, baca. Ya, menjadi ilmu pengetahuan karena maunya kita ilmu pengetahuan. Akhirnya knowledges berarti orang yang berilmu itu. Urutannya begitu. Duduk terus nonton, ngilero, turu, enggak. Paham ya? Nah, itu. Sehingga, nah yang kedua, sebelum diajarkan, kan nomor dua jawaban Allah jelas sekali. Bersihkan dulu. Mari mulai hari ini, kalau toharo, berwudu, jangan hanya pokoknya lengkap. Mulai pertama, tangan dibasah. Yuk mulai matur sama Allah. Ya Allah ya Rob, ini yang kemarin saya beli jeruk kecil-kecil, ada tulisan gratis, tak amploi ya Allah, mohon maaf ya Allah, ngapunten ya Allah. Beli kelengkeng gak ada tulisan gratis, ngemplok ping sak kilo ya Allah. Beli kacang rebus niki nggih cepet ya Allah, padahal durung izin. Nah, ini tangan dimintakan sama Allah untuk minta maaf karena tangan gak bener. Muka ono moto. Ya Allah, saya sudah mau belok ke Nurul Hayat. Persis depan Purima dadi ana rok mini ya Allah. Gak didelok mubadir ya Allah. Didelok iku ya apa ngono ya Allah. Dibersihkan meripat. Telinga, saat bersihkan telinga sambil matur sama Allah. Ya Allah ya Rob, sakitnya di sini hafal ya Allah. Sholawat gak ngerti, ini gak ngerti. Telinga. Kaki matur sama Allah. Ya Allah, saya mestinya sekolah ya Allah, kok judi. Saya mestinya kerja ya kok togel ya Allah ya. Sikil ya Allah ya. Padahal pamit saya itu kan istri kerja ya Allah. Lah kok menggok nang togel ya Allah ya. Ampuni. Loh, kalau itu sudah toharonya ke hati, maturnya konek ke Allah, mohon maaf. Orang cerdas. Berarti jawabnya begitu ada negatif apa ikut. Nes, tiap minimum sholat wajib berarti 5 kali kita mengomong. Apa mengomong bahasanya? Membicarakan kepada Allah. Berkumur ya matur kita. Ya Allah iki sing kakek ngomong sebojo. Mohon ampun ya, mohon ampun. Makanya Bob Tutupuli nyanyikan lagunya apa? Memang lidah tak nek bertulang kececeng gak iso ngomong. Ini kan bagian bojo. Ya kan? Makanya yuk mulai hari ini toharonya khusyuk dan maknina itu artinya sambil matur nang Allah. Begitu berkumur matur ya Allah ini kakek ngomong mohon maaf. Tangan ngomong ya Allah. Terus umbun-umbun pikiranku betulkan ya Allah dan sebagainya. Tapi yang tertib sebagaimana wudu yang benar. Oke? Setiap menyentuh itu ngomong sama Allah, minta ampun, istighfar, terus begitu. Insya Allah kita nggak akan negatif. Setan bingung dah. Ini namanya skala prioritas. Bersihkan dulu sebelum ngajari. Bersih itu bukan berarti terus kita pinter, pandai. Enggak, bersihkan hati. Jangan sampai sombong. Yang ngomongnya ya akeh dosane, podo sama. Tapi minimal terus sehingga dengan ada yang kita ngomong positif langsung refleksi, positif refleksi. Aku wis koyo ngono enggak? Aku koyo itu namanya muhasabah terus dia. Itu namanya membersihkan jiwanya. Kalau itu sudah bersih, silakan nomor 3 taklim tu taklim. Taklim gak mesti jadi profesor, ustaz tidak. Karena dakwah itu wajib. Untuk siapa wajibnya?
Coba, saya ulang. Dakwah itu wajib. Untuk siapa dakwah itu? Wajibnya. Semuanya. Kita ini pendakwa-pendakwa. Jangan terus mendakwa urusan ustadz. Enggak. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh ya, saya lanjutkan hadisnya tadi. Ilmu pengetahuan yang menyebabkan rasa takut kepada Allah dan mendorong manusia kepada amal perbuatan. Itu dorongannya ke sana. Udah takutnya kepada Allah, mendorong untuk berbuat positif. Itulah pentingnya skala prioritas. Nek wis ngerti ilmu nih, biasanya wis mesti nih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberinya pemahaman tentang agamanya. Untuk yang belajar ataupun yang bukan belajar, bapak, ibu dan sebagainya. Saya langsung teringat bagaimana muridnya Imam Syafi'i. Hei imam, hei guru, hei mursid yang kami muliakan, saya kagum dengan jenengan. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Subhanallah. Itu Imam Syafi'i. Mau tahu bagaimana kok bisa mencetak Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran? Mari kita ikuti, tarik ke belakang. Jadi ceritanya calon bapaknya Imam Syafi'i itu di tepi sungai. Wong namanya sungai. Tak tahu ada semacam jambu begitu, diambil sama calon bapaknya Imam Syafi'i. Dimakan sampai habis. Setelah habis baru sadar, astagfirullahaladzim, iki mau buahnya siapa kok langsung tak makan gini. Sadar, waktu nusuri sungai itu. Sampai ketemu ada pohon di tepi sungai, ditungguin. Ternyata baru muncul yang punya. Singkat cerita, langsung ngomong, antum yang punya? Iya. Kenapa? Saya telah memakan buah ini 1 buah. Mohon izin untuk diikhlaskan. Enak aja izin ikhlas. Enggak. 2 hal yang harus kamu lakukan terhadap saya. Siap. Ini calonnya bapaknya Mas Syafi'i. Apa? 1, kerja dengan saya sekian tahun. 2, nikahi anak saya. Siap. Tunggu dulu. Anak saya bisu, tuli dan buta. Jari wong kadang ngomong siap lah, kok telu kok gak enak kabeh. Apa mau? Calon ibunya Imam Syafi'i apa tadi? Tuli, buta, bisu. Wis genep wis. Iya kan? Karena sudah janji diikuti. Kerja sudah tuntas, waktunya menikah. Begitu selesai ijab seperti tadi putrinya A'agim, begitu dibuka di kamarnya, subhanallah. Wayu sana. Tiba iso ngomong, kok kaget ini suaminya. Loh, Dek, kok iso ngomong? Betul suamiku. Memang saya bisa ngomong. Loh, jadi bapakmu gak iso ngomong? Betul suamiku. Saya mematuhi sabda Rasulullah. Nek gak iso ngomong apik dan benar, lebih bagus tidak bicara. Loh, ibu wis koyo ngene. Pantes anaknya Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Qur'an. Jadi ngomongnya positif atau baca Al-Quran. Itu versi istrinya. Loh, kon tiba itu delok. Jadi bapak enggak sendiri. Betul suamiku. Saya akan membukakan mata hanya untuk Al-Quran dan hadis. Subhanallah. Sampai nonton opo ae. Ya Allah. Jadi meripatnya calon ibunya Imam Syafi'i mek nonton Al-Quran dan hadis. Ya Allah. Duh, tipe kon iso ngrungono. Jare bapakmu tuli. Betul suamiku, saya tidak pernah mendengarkan kecuali Al-Qur'an dan hadis dan perintah bapak ibuku. Subhanallah. Bapake koyo ngono, ibuke koyo ngono. Pantes Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Qur'an. Lah awake dhewe sampai umur sakmene gak tahu hafal. Tapi jangan kerdil. Hafalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Allahumma harus semangat. Kita memang nggak bisa. Oke, kalah, yes, tapi tidak boleh kalah penerus kita. Takbir. Ojo mek banter ning takbir itu tak tunggu 10 tahun lagi Indonesia berubah gara-gara sampean ya. Sampai gak berubah Indonesia aku melok salah ya. Ya kan? Oke, saya tak lanjutkan. Pada saat itu muridnya Imam Syafi'i tanya, ya Imam, jenengan kok 7 tahun sudah hafal Al-Quran, bagaimana? Saya tuh moco gak hafal-hafal, ini gak iso-iso. Imam Syafi'i cuma ngomong, cek matamu, ngono tok. Gak iso terjemahkan, berhari ya opo, maksud kon ngecek meripat ya opo sih. Karpe opo imam ini? Akhirnya pas tausiah lagi ditanya, apa maksudnya? Jika, ini penting untuk antum semua. Jika mata kita ini sudah melihat sesuatu yang tidak boleh dalam agama, jangan harap ilmu itu akan nyantol dalam otak kita.
Sekali taruhan saiki. Putra jenengan iku ngapalo gampang apa enggak? Nah kalian yang kuliah atau yang sekolah ngapalo cepet apa enggak? Nek gak iso mlebu, tolong pertama ikuti imam saya, ngecek meripat, nonton opo meripat, opo HP dipendeli 24 jam, opo Al-Quran, opo hadis. Wis, silakan dijawab sendiri-sendiri. Ibu yang punya anak juga demikian. Jangan ikut-ikutan latah dengan tetangga. Anaknya jaluk HP yang paling canggih ini. Sudah, ini kan hanya komunikasi. Maksud jadul gak apa-apa, yang penting iso SMS dan iso telepon, cukup. Wis gak usah katik kamera video, katik tukang kamera ta. Cukup sing wong iku sing dadi kamera, gak usah wong liya. Cik, maksud saya ngerti, Bu? Ya kan? Kalau ini canggih nanti ruwetnya setengah mati. Sekarang saya punya aturan baru di rumah. Jika anak menantu saya datang di rumah, tolong matiin semua HP. Kenapa? Karena pada saat itu begitu kita datang semua, wah nyekel HP. Ibu nang di, anak nang di, wes patung-patungan. Lagi omah capopo. Ini juga bicara skala prioritas dalam rumah tangga. Jangan sampai kita punya menantu, punya anak, begitu masuk rumah tangga meneng kabeh. Terus kata laopo nek meneng-menengan gitu. Bisa dimengerti? Ayo, bikin peraturan yang membuat kita luar biasa. Ya, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberi pemahaman tentang agamanya. Pemahaman tentang agama itu adalah pemikiran. Pemikiran adalah mata. Mata adalah membaca. Jangan sampai tidak membaca yang positif. Dengan ilmu pengetahuan, kita dapat mengetahui apa yang mesti didahulukan dan apa yang harus diakhirkan. Dari mana kita tahu mengerjakan ini atau enggak? Halal haram dari mana? Tanpa ilmu enggak bisa. Makanya tadi sudah saya bilang, orang Islam harus kejar 3 kaya. Kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Untuk apa? To give. Berikan ilmumu, berikan hartamu. Minimum berikan akhlakmu, berikan hatimu. Minimum. Ningkat ilmumu, ningkat hartamu. 3-tiganya subhanallah. Harus begitu. Tidak mungkin kita beramal positif karena tanpa ilmu. Tidak mungkin. Ya, benarlah apa yang pernah diucapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Barang siapa melakukan suatu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan tentang itu, maka apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Termasuk maaf Indonesia. Kalau gak tepak menteri ini, gak tepak ya wis deloken rusak. Ya, sudah itu urusan dia. Kita kembali pada materi ini. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz jelas sekali mengatakan, barang siapa melakukan suatu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan tentang itu, maka apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. So, kalian semua harus lebih pintar daripada saya, lebih pintar dari pendahulu-pendahulu kalian. Supaya ini Indonesia lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, hari ini harus bagaimana? Yang keras, hari ini harus bagaimana? Lebih baik. Lebih baik itu harus ngejar, harus mau, harus keras, tuntas, cerdas dan ikhlas. Itu baru top, marko top. Umat Islam kok 5L, cepet letih, lelah, lesu, lulak lolo. Kapan maju nih Indonesia ini? Ya, kita lihat lagi. Rasulullah SAW bersabda, kalian akan meremehkan kuantitas sholat kalian dibandingkan dengan sholat yang mereka lakukan. Meremehkan kuantitas puasa kalian dibandingkan dengan puasa yang mereka lakukan. Kalian akan meremehkan kuantitas amal kalian dibandingkan dengan amal mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak lebih dari kerongkongan mereka. Mereka menyimpang dari agama din bagikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Artinya semuanya ibadah itu harus ada ilmunya. Sholat yo kudu ngerti ilmunya, poso yo kudu ngerti ilmunya, infak sedekah zakat yo kudu ngerti ilmunya, harta semuanya. Dan enaknya ilmu dibanding harta cukup jelas. Ilmu nggak perlu pakai satpam. Coba kita main-main. Ibu punya cincin atau gelas, taruhlah itu 100 gram. Misal, mau pergi, cincin masuk dompet, dompetnya dikunci. Dompet masuk di lemari, lemarinya dikunci. Lemari dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar dalam rumah, rumahnya dikunci. Ya kan? Rumah dalam pagar, pagernya dikunci. Kade ditinggal, satpame dikunci. Ini mek perkara sakone koyo ngono. Harta ruwet kan? Butuh kunci berapa tadi itu? Harta. Ilmu tak pakai kunci. Begitu lengket sudah nerocos sudah. Paham? Itu bedanya ilmu.
Ya, makanya kejar urutannya jelas, kejar hati dulu, toto bersih dulu, tasfiyatun nas, bersihkan, tutur kata ini kalau nggak bisa ngomong apik lebih bagus diem, bersihkan mata, bersihkan telinga, semua dengan toharo tadi awalnya, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wis pokoknya gak iso ngomong apik meneng wae, gak iso ndelok apik turu wae, dan seterusnya. Ojo terus isuk turu terus, enggak. Saya enggak mengatakan begitu. Ya. Rasulullah bersabda, yang lain lagi, ada 3 golongan hakim, 2 golongan berada di neraka, 1 golongan lagi berada di surga. Kenapa? Seorang yang mengetahui kebenaran, kemuliaan, dia membuat keputusan hukum yang benar, maka dia berada di surga. Hakim ini, maaf, dia gak tepak intipin neraka di hadis yang lain. Kenapa? Seringkali hakim ini gak bener, tergantung duit, tergantung sopo sing nekan, ini bahaya. Wis, saya gak akan bahas Indonesia, wis deloken dhewe. Hakim yang jujur yang mana? Nah, kalau dia mengatakan yang salah itu yang akan masuk surga. 3 hakim, 2 masuk neraka menurut Rasulullah SAW. Faktanya memang iya. Ibnu Sirin berkata, seorang laki-laki yang mati dalam keadaan bodoh itu lebih baik daripada dia mati dalam keadaan berkata tentang sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu tentang itu. Ya. Ngomong tapi gak ngerti ilmunya. Praktek gak ngerti ilmunya. Ini lebih bagus orang bodoh yang mati. Tapi bukan berarti itu gak nyari ilmu loh ya. Anggap ya. Abu Bakar berkata, Sayyidina Abu Bakar, langit mana yang melindungi diriku dan bumi mana yang akan menjadi tempat pekerjaanku kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak ku ketahui. Subhanallah. Makanya guru saya Kiai Haji Yaulumuddin Pujon itu pernah matur, nek kowe enggak ditakoni menengo, ojo sok tahu. Nek panjenengan kate ngasih ilmu, ya pelajaran terus. Sehingga saya pun tiap detik, tiap hari kosong gue cari ilmu terus. Sampai hari ini pun, walaupun saya sudah tua gini, 53, saya masih S3, masih sekolah lagi, ngejar ilmu lagi. Duduk gaya-gayaan, enggak, ngejar ilmunya. Ini pun ngajinya tiap minim Jumat dan Sabtu, minim. Ayo, tidur minim jam 12, duduk nonton TV, belajar. Atau kerjaan yang kita selesaikan. Nah kapan bojo? Ono waktu di dewi. Kapan anak? Ada waktunya sendiri. Jadi kita biasakan rumah itu dengan penuh keilmuan. Ibu dan bapak yang punya anak seringlah bercerita. Mendongeng itu di Al-Quran ada. Untuk apa? Biar lengket bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana ini biar tahu semua. Bagaimana di Ponegoro. Paling-paling mulai dulu kan sejarah gak tepat kan. Guru sejarah, mohon maaf kalau ada guru sejarah, selalu menceritakan paling-paling lahirnya di mana, matinya di mana, dipateni sopo. Makanya orang Indonesia paten-patenan toh. Gak pernah diceritakan bagaimana effort kerjanya, bagaimana usahanya. Cut Nyadin itu jilbaban. Cuman foto kan enggak. Jilbaban Cut Nyadin itu. Luar biasa, banyak sejarah yang dibelok-belokkan di Indonesia ini. Kita belum pernah tahu kan, Imam Bonjol itu usahanya apa? Di Ponegoro usahanya apa? Bagaimana Islam ini? Baru-baru ini Hamengkubuwono ke-10 menceritakan ternyata Hamengkubuwono itu yang dulu-dulu itu ternyata membawa panji-panji dari Islam sana sampai ke keraton. Makanya khusus. Ini hal kayak ini belum pernah dibongkar. Jadi itu pentingnya. Oke, yang terakhir adalah surat Al-Imran 79, Pak. Buka. Ini yang terakhir. Ini kalau nanti mau difotokopi silakan. Ya, setelah itu ada tanya jawab. Loh, gak kroso jam 09.00 ya Allah. Maksud saya tadi kan 8:30 terus tanya saya gak apa-apa, semangat. Oke, silakan buka apa? Berapa tadi? Al-Imran 79. Silakan baca. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya." Aku akan tetapi berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani yang sempurna ilmunya dan takwanya kepada Allah. Itu keywordnya di dalam surat Al-Imran 79.
Hendaklah saya jenengan semua itu harus menjadi orang-orang Rabbani. Apa itu maksudnya? Yang mempunyai kesempurnaan ilmu dan takwanya kepada Allah. Takwa paling gampang satunya kata dan perbuatan. Dari mana? Al-Quran, hadis. Wis, itu luar biasa. Kalau mau tahu lengkap lagi, apa itu takwa, apa itu tawakal, oke, surat At-Talaq 65 ayat 2 yang terakhir dan surat At-Talaq 65 ayat 3 yang awal. Dan lengkap sekalian. Tidak apa-apa, sekali-sekali sampai jam rolas kan nggak masalah. 65 surat At-Talaq ayat 2 yang terakhir, maksudnya paling akhir itu. Dibaca. Yang itu ada definisi tentang takwa. Bagaimana nantinya kalau orang takwa itu oleh Allah diapakan? Silakan. Ayat 2 yang terakhir. Coba ada. Golek ono tek ketemu bahwa orang yang takwa itu akan 2 yang terakhir. Artinya saja. Ada. Yang akhir-akhir kok itu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Terus ayat 3 awal. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Stop. Coba. Kalau kita bertakwa kepada Allah, satu, akan dimudahkan dari berbagai penjuru kemudahan dari Allah. Allah ya karim. Berarti ada kesulitan atau enggak? Orang bertakwa ini ada kesulitan atau enggak? Tidak ada kesulitan. Kenapa? Allah yang membukakan pintu. Ini skala prioritas takwa. Makanya tiap Jumat laki-laki ada ittaqwa. Bertakwalah kamu. Kan begitu? Ya kan? Terus yang kedua, orang bertakwa kenapa? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah. Di atasnya lagi tadi. Dan ayat ketiga yang awal. Dan dia memberinya rizki dari arah Tuh yang kan? Kalau bertakwa ada 2 poin. 1, dibukakan kemudahan berbagai pintu. 2, rezeknya dari semua pintu dari Allah. Subhanallah. Sekarang baru bicara tawakal. Tawakal adalah ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Stop, cukup. Kalau tawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah diserahkan tuntas setelah niat, doa, usaha, tawakal sama Allah, maka dicukupkan. Subhan. Jadi mudah-mudahan itu. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab yang disebabkan kamu telah mempelajarinya. Ngajari kudu ono sebab, mempelajari dhisik. Ini kan connect dengan jawaban Allah Al-Baqarah 151 kalau kembali pada Ali Imran 79 tadi. Ya kan? Ngajari kudu sinau sik. Jadi kalau kita mau ngajari harus punya ilmunya, baru mengamalkan. Sehingga Islam adalah iman, ilmu, amal. Baik, AMKM, Anda meminta, kami menjawab. Frekuensi Nurul Hayat the best. Silakan. Baik. Yang mau tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Dari Ikhwan. Dari Ahwat. Oh. Iki ngerti kusuk ngantuk apa luwi? Kabeh, alhamdulillah. Ini monggo silakan. Ini nanti panitia di fotokopi kalau misalnya ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bagaimana hukumnya membeli rumah dengan cara kredit seperti KPR menurut ajaran Islam. Ya, ya, jadi gini, ini secara umum saja dulu. Memang kita ini bukan negara Islam. Jadi bicara bank itu juga ada 2 kelompok yang membedakan. Yang satu, karena memang bukan negara Islam, maka diperbolehkan tapi yang bank pemerintah konvensionalnya. Misalkan BNI, BRI itu, karena nanti kalau ada apa-apa yang nanggung pemerintah. Terus bagaimana tentang ribanya itu supaya tidak dipakai oleh mereka misioner, tetap ambilen tetapi digunakan untuk misalkan bangun jembatan, jalan, dan bukan untuk bangun tempat ibadah masjid. Enggak. Ini yang membolehkan. Terus ada lagi yang kelompok yang kedua, tetap riba haram. Iya haram, tapi kan durung muncul bank syariah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul bank syariah. Nah, kalau sudah ada bank syariah, saran saya wis bank syariah. Ya, paham ya? Di bank syariah sudah ada KPR macam-macam, ya. Berarti yang lebih utama yang bank syariahnya itu ya. Loh, kalau sudah ada iya.
Itu namanya fikih prioritas. Oke? Iya, terima kasih. Yang lain? Ayo. Mungkin yang lain. Ini Ahwat. Sudah ada. Oke, silakan. Ke atas. Nah, mik ya kudu ngerti ilmunya, iya ta. Lah mik kok didodok-dodok, ya pecah. Dicetek, Mbak, dicetek. Nang dhuwur, Mbak. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang saya tanyakan bagaimana cara menjaga pandangan. Yang kedua, apabila ada saudara kita yang tidak menutup aurat, sedangkan kita tahu nyata dari mata kita sendiri kalau seorang perempuan itu harus menutup aurat. Sikap kita memberikan kerudung atau memberikan pakaian agar menutup aurat atau gimana, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga mata? Satu, yo ojo sering-sering metu. Gampang kan? Lo katanya metu nang endi? Loh, Pak, saya ini sholat, sekolah, saya ini harus ke ini. Ya semua kan ada prioritas. Ini sekolah yo wis melaku, tapi melaku itu bukan berarti terus merem, enggak, ya kecemplung got. Melaku itu ya rudalan, begitu orang sih nggak pantas, wis menengomen istighfar, gitu caranya, ya. Duduk gandenge, nah itu sing ruwet, ya. Jadi artinya jalan mainnya ya apa mainnya negara bukan Islam siji, sekolah umum loro. Kecuali memang pondok siji. Nah, sudah memang terisolir cewek-cewek sendiri, akhwat-akhwat sendiri, ikhwan sendiri. Nek iso koyo ngono. Tapi kalau misal tidak bisa, paling enggak memperkecil negatifnya. Yes. Begitu tahu negatif, istighfar diperbanyak, sholawat diperbanyak. Nah, itu caranya. Bagaimana kalau kita mengetahui saudara kita, teman atau apa yang belum pakai jilbab? Tetap dakwah itu merangkul bukan memukul. Rasulullah dicaci maki oleh peminta-minta. Orangnya buta, tua, Yahudi. Apakah Rasulullah memenggal kepalanya kok ISIS? Tidak. Ya kan? Tidak. Malah memberikan apa Rasulullah? Akhlak yang baik, soft skill yang baik. Dengan apa? Memberi, menyuapi makanan. Loh, kan? Ada uswatun hasanah, bukan mencaci, bukan memukul, bukan mengkafirkan, bukan. Misal ketemu sesama akhwat, loh Mbak belum jilbaban ya? Iya Kak duwe jilbab Mbak. Ah, bagaimana kalau nanti kalau saya ada mau? Ah, ngono sik, ojo terus oh panjenengan sampeyan kere. Oh ya ojo ngono. Dikasih dulu solusi. Nanti sampean gak ada duit, sampean coba komunikasi dengan sahabat-sahabat yang sudah berjilbab. Ya urunan yo 1000-an 2000-an tuh jilbab kamu si fulan. Gitu loh. Tapi sebelum dipakaikan tetap ada komunikasi yang bagus. Tunjukkan apa sih kok jilbab? Kenapa kok tidak? Kalau tidak kenapa? Dan itu namanya ilmu. Sehingga nanti si fulan pakai itu mantep. Gak cuman sekedar seperti maaf artis. Engko nek Ramadan jilbaban kabeh, Ramadan ilang wis muda kabeh. Bukan begitu. Berarti ilmunya harus kepegang dulu, paham? Kabeh umroh, haji, mari umroh haji wis gendeng maneh. Ini bukan, berarti enggak ngerti ilmunya. Paham ya? Jadi begitu ada yang negatif, jangan. Saya tambah. Untuk yang negatif, monggo dicatat. Ada 5 caranya. Negatif itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa mertua, bisa tetangga, bisa teman, bisa siapa saja. Lakukan 5 hal. Ini sudah saya rangkum dari Rasulullah SAW. 1, maafkan dia. Gak enak ini memang. Jadi kalau ada negatif, saya ulang. Negatif itu bisa suami, istri, anak, tetangga, orang tua, mertua, entek kabeh. Artinya menyakiti kita, membuat masalah dengan kita, ngutang gak bayar. Apapun, pokoknya negatif, oke? Anak di konsolat gak sholat, bojo jarine apa sering lungo, sing ini rapat atau rapet dan seterusnya, itu kan negatif, ya kan? Ya, oke, ulang. Lakukan apa? 5. 1, memaafkan.
Karena kita memaafkan menurut sabda Rasul. Meminta maaf sudah bagus. Orang yang memaafkan lebih luar biasa lagi. Terhadap mereka yang negatif. Awas, hidup ini masih koma, belum titik. Siapapun bisa jadi apapun. Jangan ngomong mentang-mentang ini akhirnya aku mari ngaji wis gak kena dosa, gak tunggu dulu. Jangan-jangan yang masuk tahanan menurut kita negatif ternyata di tahanan tobat, ngaji, tahajud, kita malah kalah, mbok matine gak apa-apian iku. Makanya kalau ada yang negatif, ojo dirasani apa meneh digibah, apa pakai isi cerita negatif disebar. Stop. Jangan lakukan lagi. Belum tahu kita. 2, doakan positif. Ya Allah ya Rob, itu kan utang saya nggak bayar-bayar. Tapi ya Allah mudah-mudahan kau beri rezeki yang luar biasa sehingga baik untuk dirinya juga baik untuk saya. Nah gitu. Ojo utang nggak bayar langsung dungoning ini. Ya Allah dia utang sama saya kena beledek ya kena beledek sabaran beledek ke ya Allah. Bukan. Awas, doa pada prinsipnya adalah mendoakan diri sendiri. 3, ajak positif. Tadi temu belum jilbab, ajak berjilbab. Ono koncone ngerokok, ajak tidak ngerokok. Dengan cara yang kasih sayang, bukan memarahi bla bla bla. Oke? 4, beri contoh positif. Nek sampean kate ngomong rokok, ya ojo rokok rek. Nek sampean kate ngomong jilbab, ya jilbab dhisik rek. Tadi kan Al Imran 79 kan begitu. Ya kan? Sebelum kita memberikan, belajar dulu. Jelas kan materi S tadi Al Imran 79, ya kan? Terakhir, kalau sudah memaafkan, kalau sudah mendoakan, sudah memberi contoh, mengajak yang baik, terakhir tawakalullah. Pun ya Allah, si fulan sampun ya Allah, sudah saya ajak, sudah pun monggo ya Allah, kun fayakun milik jenengan. Tapi kami berharap baik untuk si fulan. Si fulan bisa siapa? Suami, istri, anak dan seterusnya. Anak nakal gak sholat, wes lakukan 5 hal. Maafkan, sini nak dipeluk, kon anakku, kon nak pengen duduk anak tonggo, ya kan? Itu penuh kasih sayang. Suami dipeluk nggak apa-apa, Pak, tapi jangan diulang ya Pak. Iki ono arit, ya jangan gitu. Paham ya? Oke. Masih ada satu lagi terakhir, kalau ada. Ya mohon maaf, ini pertanyaan yang terakhir. Terakhir. Oke. Sebelum pertanyaan, bagi yang mau sejenak pagi tiap pagi, monggo ada WA, tulis nomornya. Saya ulang, yang mau, yang nggak mau nggak usah. Yang mau dapat sejenak pagi tiap pagi di melalui WA, WhatsApp, tulis nomornya. Atau mau diskusi setelah ini, tulis nomornya. 0816 541 541. Dengarkan pakai mata, lihatlah pakai telinga ya. Ulang 0816 541 3862. Itu yang WhatsApp. Ya, atau mau diskusi melalui WhatsApp atau terserah jenengan. Yang punya BBM 282 BC Bravo Cherry Alfa Eko AAE. Ini saya ulangi, tidak kapasitas sok-sokan pinter, tidak sama sekali. Ayo belajar bareng. Insya Allah sejenak pagi itu ada Al-Quran, ada hadis atau cerita inspirasi atau apapun, yang penting membuat positifnya kita. Yang mau silakan add itu. Yang nggak mau nggak usah dipaksa. Oh nggak gelem kok dipaksa. Silakan Mas. Yuk. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ceramahnya malam hari ini Pak Ustadz tentang fikih prioritas. Ya, semua saya ingin tanyakan, bagaimana sih menumbuhkan keyakinan yang benar-benar mantap di hati kita bahwa Allah itu betul-betul ikut campur dalam kehidupan kita, sehingga dalam berdoa pun kita tidak ada keraguan terhadap doa kita itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah wali songo minimum. Apa itu? Tombo hati ono 5. Wis gak ono meneh, Pak.
Kalau kita mau memantapkan diri pada Allah yang hakul yakin, ainul yakin, dan bahwa Allah itu punya kun fayakun, bahwa Allah itu pasti yang terbaik untuk kita, walaupun kita mungkin nggak seneng. Loh, awas, setiap kejadian kan bisa dua hal, kita seneng dan tidak seneng, betul atau tidak? Saya ulang salah, kecelakaan siapa yang seneng? Gak ada orang seneng. Air Asia slep, masuk 155 menit, siapa yang suka? Gak ada yang suka, tapi itu yang terbaik. Siapa yang bisa menahan kodok dan kodar Allah? Siapa yang bisa menahan takdir Allah? Ini harus dipahami dulu. Artinya kalau sudah kejadian, ya kan? Nah, oke. Tarik ke belakang pertanyaannya tadi, bagaimana bisa tumbuh kembang semakin yakin? Allahu Akbar, Allah. Pertama Allah, lalu Allah, seterusnya Allah. Lakukan minimal tombol hati ono 5. Maca Al-Quran pelan-pelan dengan artinya. Minimal 5 ayat setelah subuh, 5 ayat setelah maghrib. Ternyata menurut survei oleh mahasiswa Al-Azhar, kalau umat Islam yang yakin, yang iman ini membaca Al-Quran minimal 5 ayat setelah subuh dan setelah maghrib, maka seluruh sel saraf dari otak sampai kaki positif. Subhanallah. Gak percaya mati yo. Gampang wis. 2. Berzikir yang lama. Goreng tempe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kapan matangnya dipangani terus. Tuh. Benar, berzikirlah. Itu ayat. Ingatlah aku dikala duduk, berdiri dan berbaring tanpa celah, kecuali memang tidak boleh membaca Allah di dalam kamar mandi. Semuanya. Karo ngetik. Subhanallah. Enaknya. Duduk chatting bebeem, ting tong teng Mas, bukan. Ngeterno majalah Nurul Hayat. Subhanallah, enak. Karung dodolan rujak. Subhanallah walhamdulillah. Ya Allah. Betul atau tidak, Pak? Adem. Benar. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup, nanti di rumah diteruskan sendiri. Gak ada ceritanya orang yang berzikir seperti ini tidak semakin dekat sama Allah. Ya toh ya? Ya toh ya? Sing keras opo? Oh, ini katanya durung mangan, ayo mangan bareng. Tidak ada ceritanya berzikir sama Allah hati kita negatif. Ya toh ya? Oh no lo. 3. Berpuasa. Nafsu negatif itu awalnya dari makanan. Saya ulang. Nafsu negatif itu awalnya dari makanan. Kalau sering makan, contoh belajar malam hari habis maghrib 3 piring. Pertanyaan saya, kira-kira bisa belajar? Baru 1 lembar ngene angope ping 1000. Karena weteng kuwarken. Coba diberubah. Kalau mau belajar, terserah mau jadi siswa, mahasiswa atau kita sendiri. Malam itu bukan daging sama nasi, gantiin buah, mendelik sampean. Betul. Pertama sehat, kedua mata itu jernih, gak ngantuan. Kadang ngantuan, golek korek, tekan gini. Kandani kok. Jadi arti poso itu penting, bukan hanya Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, puasa yang paling hebat sunnah itu adalah puasa Nabi Daud. Sehari makan, sehari tidak. Sebenarnya masuk poso terus jelalatan meripati, gak mungkin.
Nek poso jelalatan, iku duduk poso. Nek hanya sekedar gak makan, gak minum arek cilik ya iso. PT ya iso. Duduk iku persoalane. Paham nggih? Semuanya, sediain bapaknya, semuanya. 4, sholat 2/3 malam, tahajud. Satu-satunya sholat sunnah yang ada di Al-Quran adalah sholat. Ya cerdas saja nih. Tapi abot karena tidak dipaksa, tidak di repeat exercise yang tadi saya bilang tadi. Ulang latih. Perlu beker? Nantinya tidak perlu. Pertama, tuku beker 10, kring tek. Terakhir cemplung logot lak tangi. Pertanyaan saya, kalau itu dilatih seminggu, hari ke-8 perlu pakai beker enggak? Enggak perlu. Sepeda motor, awal ya nabrak, biasa. Setelah 5 tahun itu enggak perlu pakai ngapal mana rem mana gas. Sampai sisiran masih enggak pakai koco ya iso, nek wis dilatih. Pertama, blepotan lipstik nih gini. Itu berarti belum dilatih. Terakhir, kumpul orang positif, kumpul wong kang soleh. Yang mahasiswa IP-nya 1,3 semester 1. Maka semester 2 ojo kumpul karo 1,3 ke bawah. Kumpul lo karo 3, ke atas. Golak naik. Wong IP 1,3 semester 2 dibaleni meneh kumpul karo IP 1,1 kabeh. Mbok, ya bicarane semester 2 menjadi 3, bisa ditangkap? Bodoh, maaf hanya istilah. Ketemu bodoh, kapan pintere? Iso ngomong, kumpul wong sing ngomong. Kepingin nih, kumpul nih. Jadi kalau kita mau berhasil, silakan berkumpul dengan orang-orang yang sukses. Rotok loro didik. Paham? Jadi kalau kita mau sukses harus kumpul dengan orang yang sukses. Kalau ini kumpulin. Makanya saya sering katakan, apa sih sukses itu? Sukses adalah kalau kita bisa mensukseskan orang lain. Bahagia itu apa? Kalau kita sudah bisa membahagiakan orang lain. Dekat Pak sama Allah. Aku dekat, aku jauh. Ya sudah. Itu lagunya Bimbo, Pak. Baik, saudara yang dimulakan Allah, sudah lebih dari ini. Memang saya datang ke sini bukan memuaskan nafsu jenengan semua, tidak. Tapi paling enggak cahaya lilin kecil ini, mudah-mudahan di saat kita gelap, saya gelap jenengan gelap, itu bisa mengingat lagi, oh itu loh materinya. Jangan dilihat siapa yang bicara, lihat apa yang dibicarakan. Kebiasaan kita selalu melihat siapa yang bicara, salah besar. Lihatlah apa yang dibicarakan. Setelah itu, satu poin lagi, tutup dengan sami'na wa ata'na. Saya paham, saya ngerti, action. Jangan tunda. Kenapa? Siapa yang jamin kita 5 menit akan mati? Gak ada yang tahu. Makanya action segera. Sehingga begitu kita siap, meninggal siap. Oke? Baik. Kesalahan, kebodohan datangnya dari saya, ketersinggungan datangnya dari saya. Mohon maaf. Kebenaran datang Allah dan Rasulullah SAW. Sekali lagi, tetap semangat. Mari kita jadikan diri ini menjadi penyebab baiknya diri dan orang lain. Saya selamanya sampai mati masih tetap menjadi murid. Hidup adalah siap dicaci, jangan siap dipuji. Dicaci jangan melerok, dipuji jangan mekerok. Biasa-biasa saja. Hanya mencari ridha Allah. Ngapunten dengan kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.